Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengambil pengalaman dari orang lain tanpa perlu ngalamin dirinya. Ibarat penjara nggak enak, kata teman kita, dulu di penjara nggak enak, kata kita, gua nggak percaya sebab belum ngalamin, ntar gua nyolong dulu biar. Ini namanya nggak cerdas. Cerdas itu cukup dengan isyarat. Bahasa isyarat udah paham. Bahasa isyarat nggak perlu harus ini harus itu. Itu orang cerdas. Dan banyak isyarat Al-Quran. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Bakar. Itu udah isyarat. Kita mau milih kayak Abu Jahal atau milih kayak Abu Bakar di hadapan Nabi Muhammad, terserah kita. Terserah kita. Itu namanya isyarat. Isyarat. Cukup dengan isyarat saja. Namanya orang yang cerdas. Enggak perlu harus dijelas-jelasin. Tapi masalahnya tingkat kemampuan orang berbeda-beda. Kalau orang cerdas ngaji kitab enggak perlu banyak, saudara. Kalau saudara ngaji kitab pengen banyak, saudara sampai mati kitab belum habis. Karena kitab fikih aja miliaran madhab Syafi'i. Mau dibaca semua, cukup satu saja, ngaji Riyadh, matengin. Nanti kitab gede sama fardu wudu 66 juga, nggak bakal berubah. Ngaji nggak banyak-banyak. Kalau ngaji banyak mau ngapain? Capek. Begitu. Nanti sampai tua ngaji mulu. Kapan nikahnya? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kapan Anda mau ke penghulu? Tiap Ramadan sahur sendirian. Ya, jangan dicatat, jangan dicatat. Fatihata ila ruhil Mustafa Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila jami'i sadatina sufiyatil muhaqqiqin wa jami'i sadatina al-alawiyyin, khususan muallifi hadzal kitabil mubarak al-imam al-qutubi lirsyad ghasil ibadi wal bilad al-habib Abdullah bin Haddad وصوله فروعه شيوخه وأهل سلسلته بأن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد من بركاتهم أسرارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. نسألك يا الله بجاههم وبكرامتهم الشفاعة والسلام والعافية والبركة والسعادة والسكينة. شيء لله لهم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna nas'aluka ya Allah an nastahdiyaka li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam wal-muallif rahimahullah, ar-ridha bil qada'i yantafi ma'ahu al-i'tiradu 'ala Allah wa yabqa ma'ahu talabu lima yanbaghi an yutlaba wal harabu mimma minhu yahrabu.
Ar-ridha bil qada, adapun menerima dengan ketentuan Allah, yaitu ternafi, hilang bersamanya al-i'tiradu, oleh menentang, ala Allahi, atas Allah, wa yabqa, dan kekal bersamanya, bersama ridha itu, oleh permintaan bagi sesuatu yang siogianya bahwa diminta, dan lari dari apa-apa yang daripadanya yahrabu, ia lari. Artinya, saudara sekalian, mana di antara kunci-kunci kebahagiaan seorang muslim? Perlu diketahui bahwa kunci kebahagiaan seorang muslim adalah ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah. Begitu sebaliknya, bila mana ada kemurkaan, enggak terima dengan ketentuan-ketentuan Allah, maka itu di antara faktor kesialan dan kemalangan seorang muslim. Satu di antara pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati ibni Adam istikharatullah wa ridahu bima qadallah. Di antara kunci kebahagiaan seorang anak manusia, yaitu meminta petunjuk baik kepada Allah dan ridha terhadap ketentuan Allah. Demikian sebaliknya, min syaqawati ibni Adam sakhatuhu bima qadallah. Di antara faktor kemalangan, kesialan daripada hidup seorang manusia, bila dia marah, enggak terima dengan ketentuan Allah. Karenanya kata Imamul Haddad, segala apa yang di dunia ini sebelum kita lahir sudah ada ketentuan-ketentuan dari Allah. Ar-ridha bil qada yantafi ma'ahu al-i'tiradu 'ala Allah. Keridhaan terhadap ketentuan Allah, hati menerima terhadap apa yang ditentukan oleh Allah, maka dengan sendirinya tidak bakal dia menentang Allah. Dia menyadari dia adalah seorang hamba yang diatur, yang bisanya kepengen bukan penentu. Dirinya seorang hamba yang bisa berencana, bukan perencana. Sehingga bila seorang perencana bukan penentu, dia sadar bahwa dirinya ada yang mengatur, maka dia bisanya berharap dan bercita-cita, lalu menerima ketentuan Allah. Dengan sendirinya tidak bakalan ada penentangan terhadap Allah. Ibarat kita dagang, yang namanya dagang itu kepengennya untung. Tidak ada orang dagang pengen rugi. Semua yang dagang pengen untung. Pada praktek sesudah dagang muncul rugi, dia ridha dengan kerugian itu. Dia terima bahwa yang dia bisa adalah berencana, maka dengan itu dia enggak terhitung orang yang melawan Allah. Dia percaya pada takdir Allah. Andai hidungnya pesek, dia diterima. Dengan peseknya itu malah bakal muncul hikmah yang ada.
Maka orang-orang yang ridho pada ketentuan Allah ada banyak keuntungan. Yang pertama, yantafi ma'ahul i'tirad 'ala Allah. Dia tidak menentang Allah dalam daya upaya yang Tuhan gariskan. Bagaimana mungkin manusia yang asalnya dari tanah akan menentang Tuhan pencipta bumi dan tanah? Kedua keuntungannya, dia bakal mendapatkan apa yang dia minta, dikasih. Dia bakal dapat. Kita pengen kaya, lalu baca surat Waqiah, pengen bisa haji ke Mekah, tapi sampai wafat kemudian kita tak bisa berangkat haji. Nanti di akhirat dapat ganjaran haji banyak. Kenapa? Karena itu dengan ketentuan yang diatur oleh Allah, bahwa dia tugasnya meminta, bukan tugasnya mengabulkan. Biarkan tugas Allah yang mengatur, dan kita tugasnya menjalankan aturan. Dan akan kekal apa yang kita lari daripadanya. Kita minta saja sama Allah apa yang mesti kita minta. Minta bahagia, minta kaya, minta senang, minta sukses, silakan. Namun apa yang terjadi, itulah ketentuan Allah. Terimalah itu. Bila kita terima, maka keuntungannya kita bukan penentang Tuhan, tapi kita mendapatkan ganjaran besar. Karena apa yang kita pinta semuanya dikasih, tidak di dunia, pasti di akhirat. Maka ketentuan Allah harus kita terima, karena kita adalah hamba. Yang namanya hamba diatur, maka kita nggak bisa mengatur. Bila kemudian kita hasil apa yang kita minta sesuai dengan harapan, pujilah Allah. Hendaklah kita memuji Allah atas anugerahnya. Bila kita minta dijauhkan sesuatu hasil, kita diselamatkan, berterima kasihlah kepada Allah. Maka keridhaan kepada ketentuan Allah akan menenteramkan jiwa, tidak gusar pada hati. Ibarat barang kita hilang, kita marah-marah hilang juga, enggak bakalan balik. Udahlah, terima saja. Yakini di akhirat barang itu tetap punya kita, dan kita ambil itu sebagai ganjaran. Dan di dunia anggap aja sebagai jenggot yang dicukur, bukan tambah dikit ketika dicukur. Yakini mau dikasih tambah banyak, sehingga hidup kita akan menjadi tenang, tentram adanya. Begitulah kunci hidup seorang muslim, ridha dengan ketentuan Allah. Dalam Ratibul Haddad, bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah, aku buka warung. Alhamdulillah, aku tutup warung. Untung dan rugi sudah ada ketetapan dari Allah. Bila untung, ucapkan alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Bila rugi, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, sebagai bentuk ridha dengan ketentuan Allah. Allah layak dipuji dalam apanya saja. Tapilah kita sebagai hamba harus sadar, hamba adalah bisanya berencana, bukan pengatur dan perencana. Hakikat perencana adalah Allah. Kayak sekarang kita mencari surga, cari saja. Andai pada akhirnya masuk neraka, tak mengapa. Kalau masuk neraka itu disertai ridho Allah, enak, maknyus.
malaikat Malik di neraka enggak protes, enak bisa tidur. Kenapa? Ada ridho Allah. Kita bekerja saja, biarkan Allah yang mengatur segalanya. Tugas kita bukan hasil, tapi bila kita menginginkan sesuatu lalu kemudian tidak hasil, kita gusar dan enggak terima, maka kita kerugiannya banyak. Satu, musibah tetap menimpa kita. Dua, hilangnya ganjaran pahala besar dari apa yang mesti kita dapat, dan itu kerugian besar. Begitu. Berikutnya Imam Haddad menasihati kita, ad-dunyal mahmudatu hiya allati yasilu biha ila fi'li khairin aw yanju biha min fi'li syarrin. Dunia yang dipuji itu adalah dunia yang ia sampai, ia bisa mendapatkan dengan dunia itu kepada mengerjakan kebaikan, atau ia selamat dengan dunia itu dari mengerjakan kejahatan. Wa dunyal mubahatu, dunia yang mubah, hiya allati la yaqa'u bisababiha fi tarki ma'murin wa fi rukubi mahdhurin, adalah dunia yang tidak terjatuh ia dengan sebab dunia pada meninggalkan yang diperintah dan pada mengerjakan yang dilarang. Wa dunyal madmumatu, dunia yang dicela, ala lisanil kitabi was sunnah, atas bahasa Al-Quran dan hadis, hiya allati yaqa'u bisababiha fi tarki ta'atin aw fi'li ma'siyatin, itu dunia yang ia terjatuh dengan sebab dunia pada meninggalkan ketaatan atau mengerjakan kemaksiatan. Saudara, Imamul Haddad mengingatkan kepada kita bahwa dunia itu terbagi tiga. Orang suka menyebut hubud dunia, hubud dunia, hubud dunia. Yang bagaimana tuh yang disebut hubud dunia? Dunia ini, saudara, tidak semuanya dicela, tidak oleh agama. Sampai disebut ad-dunya mata', dunia itu kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, sebaik-baik kesenangan dunia istri yang salihah. Istri masuk pada bagian dunia. Harta, Al-Quran menyebutnya khair. Yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin, khair. Sehingga kita harus paham, harta itu di mata agama terbagi tiga. Ada harta yang dipuji, ada harta yang dicela, ada harta yang tidak dipuji, tidak dicela. Ada tiga jenis harta. Kita nggak paham apakah harta kita itu harta yang dipuji oleh agama, apakah harta yang dicela oleh agama, ataukah harta yang tidak ada pujian pun tidak ada celaan. Hanya ada tiga. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mal malus salih lirrajulis salih, sebaik-baiknya harta yang baik bila jatuh di tangan orang baik. Dunia tidak dicela karena dunianya, zatiah dunia tidak dibenci oleh agama, tapi efek dari dunia itulah yang bakal dicela oleh agama atau dipuji oleh agama. Dunia
Jangan kita benci dunia, jangan. Kalau kita benci dunia, rugi. Saya nggak mau kaya, rugi kita. Itu salah dia, namanya kemunduran hidup. Kita harus punya dunia, nggak boleh enggak. Bagaimana mungkin kita bisa ngamalin ajaran Islam secara totalitas kalau nggak punya dunia? Quran bilang, udkhulu fis silmi kafah, Anda kudu masuk pada Islam secara totalitas. Maknanya ajaran Islam kudu kita kerjakan secara paripurna. Kalau kita miskin, bagaimana kita bisa berzakat? Pakai apa zakat? Pakai duit. Kita haji, pakai duit. Kita umroh, pakai duit. Bangun masjid, pakai duit. Bangun pesantren, pakai duit. Bangun panti yatim, pakai duit. Pengen wakaf, pakai duit. Kenapa Islam ajarkan bab zakat? Itu mendidik muslim supaya kaya. Kenapa Islam mengajarkan wakaf? Supaya muslim kaya. Kenapa Islam mengajarin haji dan umroh? Supaya muslim kaya. Itu dididik oleh agama supaya jadi orang kaya. Jadi sehingga kaya itu enggak dibenci, tidak. Kalaulah kaya dibenci, tidak ada seorang nabi yang kaya. Nabi Sulaiman kaya. Jadi bukan kayanya yang dibenci, tapi bagaimana menggunakan kekayaan itulah yang menimbulkan bisa dibenci, bisa dipuji, bisa tidak ada dibenci, tidak ada dipuji. Pertanyaannya, harta yang dipuji, kaya yang dipuji, yang bagaimana? Bila harta itu, dengan harta itu seorang muslim bisa melakukan berbagai kebaikan-kebaikan. Dia bisa sedekah, dia bisa infak, dia bisa zakat, dia bisa hibah, dia bisa wakaf. Itu namanya harta terpuji. Duit yang digunakan untuk berbagai kebaikan, untuk beli kitab. Orang yang beli kitab mulu nggak bakalan miskin, makan tambah kaya dia. Kalau beli kitab mulu, kitab aja itu begitu. Jadi nggak usah takut, begitu kaya begitu. Kenapa? Karena menuju kepada kebaikan. Apa saja yang harta yang dibawa menuju kebaikan, itu maknanya harta yang dipuji oleh agama. Jadi bukan duitnya. Jangan kita gua benci dunia, tidak benar. Yang bagaimana yang disebut dunia begitu. Jadi efeknya, bukan zatnya. Duit itu secara jujur tidak ada manfaat, tidak ada madarat. Duit itu secara zat enggak ada manfaat, enggak ada madarat. Duit kayak batu. Duit itu enggak beda sama batu, sama persis. Batu itu enggak ada manfaat, enggak ada madarat. Yang bikin manfaat pelakunya, yang bikin madarat pelakunya. Maka duit tidak dihukum, yang dihukum pelakunya. Begitu batu. Kalau batu itu buat bangun masjid, manfaat. Buat batu itu buat tawuran, madarat. Tapi yang ditangkap yang ngelemparnya, enggak batunya. Sebab batu tidak ada manfaat, tidak ada madarat. Duit sama. Duit tidak ada manfaat, tidak ada madarat. Bila duit itu dipakai untuk nafkah, untuk wakaf, untuk sedekah, itu namanya duit manfaat. Bila duit itu dipakai untuk judi, itu namanya duit madarat. Jadi bukan di duitnya, tapi di orangnya. Jangan, ya Rabb, saya
jadiin saja saya orang miskin. Jangan diminta. Miskin mah enggak diminta aja udah miskin. Siapa yang minta miskin itu? Jangan diminta. Dunia ada yang dipuji. Wong Nabi bilang ni'mal malus saleh lirrajulis saleh. Sebaik-baiknya harta bila jatuh di tangan orang benar. Jadi enak. Begitu. Ini namanya dunia dipuji. Dunia dipuji. Jadi bagaimana dunia yang terpuji? Bila dunia dipergunakan oleh manusia untuk yang baik-baik, untuk berzakat, untuk bersedekah, untuk infak fisabilillah, untuk haji, untuk umroh, untuk segala macam. Atau harta yang baik ada dua. Bila mana harta itu untuk menjaga diri supaya selamat daripada kejahatan. Kalaulah kita nggak punya harta bakal nyolong, kalau nggak punya harta bakal merampas, kalau nggak punya harta bakal mencuri. Supaya menghindari jadi pengemis, maka kita boleh mencari harta biar kita jangan jadi pengemis. Begitu, pengemis itu begitu. Itu dunia yang dipuji. Dua, dunia yang dicela. Bagaimana dunia yang dicela? Dunia yang dicela oleh agama yang disebut hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Amat sangat mencintai dunia pangkal segala kejahatan. Yang bagaimana? Dunia yang dicela dalam tinjauan Al-Quran, begitu juga dalam tinjauan hadis. Seperti mana Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta Anda merupakan malapetaka buat Anda. Begitu juga dalam hadis Nabi yang mana Imam Ibnu Majah riwayatkan di dalam kitab sunannya. Kata Nabi, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha ila dzikrallah wa mawala. Dunia ini dilaknat, yang dan dilaknat yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan yang sepadan dengan zikir. Ini dunia yang dicela yang bagaimana? Dunia yang dicela, harta yang dicela oleh agama, harta yang menyebabkan pemiliknya harta itu bakal meninggalkan ibadah atau bakal mengerjakan kemaksiatan. Itulah harta yang dicela. Begitu. Harta yang dicela. Begitu. Jadi kalau dimintain sumbangan buat maulid, dia nanya, emang ada dalilnya itu maulid? Nanya dalil. Tapi kalau buat sumbangan buat Agustusan, enggak pakai nanya dalilnya mana? Enggak. Berapa kurangnya? Ini acara dangdutan biduan yang belum dibayar, tanggung jawab saya. Begitu. Yang penting adalah JM. Apa JM? Janda muda. Siapa? RTko. Ya Allah. Ini dunia yang dicela tuh begitu. Dunia yang dengan dunia menyebabkan dia terjerumus. HP tidak dicela oleh agama. Yang dicela bila HP akhirnya main game mulu. Itulah pulsa yang madorot namanya. Pulsa yang dicela. Main Mobile Legend, main soliter di HP. Yang ngaji mau sebentar main aja, ini dicela ya kayak begini. Yang ketiga ada dunia yang mubah, dicela enggak, dipuji enggak. Itulah Quran bilang kulu washrabu, silakan Anda makan, punya duit beli makan, silakan makan kemana aja.
Tempat makan tahu aja di mana tempat, tapi majlis taklim samping rumahnya kagak tahu. Ada nggak kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Harta yang mubah, yang nggak ada ganjaran, nggak ada madarat, adalah harta yang pemiliknya tidak terjebak pada meninggalkan perintah Allah dan tidak terjebak pada melanggar larangan Allah. Boleh kita beli mobil, nggak apa-apa. Bangun rumah yang bagus, nggak apa-apa. Boleh, nggak dilarang oleh agama. Kagak dilarang oleh agama. Motor yang bagus, PCX, cewek juga mau kalau PCX. Kalau Legenda 2 susah orang. Kalau Legenda 2 enggak. Jadi yang bagus-bagus, enggak apa-apa. Boleh berdasi kita, silakan buat pakai jas, pakai ini sepatu, enggak apa-apa. Mubah. Makan yang enak-enak di restoran, enggak apa-apa. Boleh. Itu mubah. Yang kayak begitu, mubah. Jadi dunia kesimpulannya tidak dipuji karena bendanya, tidak dicela karena bendanya, tapi akibat yang ditimbulkan yang mendatangkan dipuji atau mendatangkan dicela. Bila dengan harta itu muncul kebaikan-kebaikan, maka harta itu dipuji oleh agama. Dan sebaik-baiknya penolong seorang muslim pada agama, pada urusan rumah tangga adalah dunia. Begitu, nggak bakal jadi ribut. Tapi bila yang ditimbulkan dengan harta itu kemaksiatan, kedurhakaan, pembangkangan sama Allah, maka yang kayak begini namanya disebut hubbul dunya. Jadi kita harus pandai. Jangan disangka orang sufi itu enggak punya apa-apa. Jangan disangka orang sufi itu tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa, sufinya artinya sulit finansial. Sufinya begitu. Sufi itu punya segalanya, tapi dunia tidak masuk di hati. Dulu Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an waktu mondok ke Imam Malik, kagum mobilnya Imam Malik tuh Lamborghini, mobilnya Avanza saja nggak mau, ini mobil sejuta umat, begitu. Itu Imam Malik. Biar kita tahu, kalau bahasa sekarang kudanya bagus-bagus, kuda sih di kitabnya itu. Tiangnya rumah Imam Malik dari emas, tiangnya. Kalau kemudian al-mahri, kubahnya masjid yang dibangun dari emas, ini tiang rumahnya dari emas. Tapi ceramahnya zuhud, itu Imam Malik. Begitu. Sampai Imam Syafi'i terkagum-kagum, mobil kan lumayan juga bagus, ini kayaknya Fortuner bagus. Mau, kata Imam Malik, buat lu, kasih Imam Syafi'i. Begitu, kasih Imam Syafi'i. Begitu. Tadinya kagum, ini mau kiai ya, begitu. Rumahnya gedong, ini kiai kayak begini. Imam Syafi'i awalnya. Lama-lama waktu Imam Malik bilang begini nih, kata Imam Malik, Imam Syafi'i, ilmu saya ini udah habis. Ente udah pelajari semua yang saya tahu. Dan di Madinah ini yang alim tentang hadis nggak ada, udah. Ente udah kuasai semua. Ada orang alim, adanya di Irak, di Kufah, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ada Abu Hanifah, udah wafat, tapi muridnya pintar. Ente mau ngaji sama dia? Kata Imam Syafi'i, mau. Dituntut Imam Syafi'i oleh Imam Malik.
Kalau bahasa kita dibawa ke terminal, tempat kumpulnya kafilah, rombongan unta-unta. Hei kafilah, siapa yang hari ada rencana rute menuju Irak? Ada yang ngacung saya hari Minggu. Baik, berapa bayarnya? Sekian, kasih. Nih saya bayar langsung. Anterin ini bocah mondok di Irak. Ini kasih. Dan Imam Syafi'i pun bukan sekedar dibayarin ongkosnya, dikasih jajan. Ini buat jajanmu. Kata Imam Syafi'i waktu itu, emang kudu jadi orang kaya ya. Kata Imam Syafi'i itu. Ini yang ngerubah Imam Syafi'i ini. Nanti kita bakal terangi. Gitu. Emang kudu jadi orang kaya. Mau mondok susah, mau beli kitab susah. Begitu. Akhirnya mondoklah ke Irak. Datanglah ke Imam Muhammad bin Hasan, tambah kaget. Itu Imam Muhammad bin Hasan, dolarnya ditaruh di ruang tamu, duitnya, ini duitnya semua ruang tamu. Di mejanya dia duit melulu, banyak. Di ruang tamu banyak banget duit. Tadinya sama Imam Malik Agung, ini lebih heran lagi, gila ini kiai. Kalau Imam Malik enggak, duitnya enggak di ruang tamu. Ini duitnya sampai di ruang tamu, dolar semua lagi, rupiah enggak main. Dolar itu numpuk. Kata Imam Muhammad bin Hasan, kenapa Syafi'i? Jadi Anda kalau mau ngaji sama saya, Anda nggak perlu bayar, duit saya banyak, nggak usah takut dimintain duit sama saya. Ada duit saya, ada, udah mondok aja, ngaji aja, nggak perlu. Sedang saya nggak perlu mikirin bayaran itu, nggak perlu. Itu begitu. Yang saya dengar, Allah yarham Abah Guru sekumpul ulama besar dari Kalimantan, panggilannya Guru Wijaya. Itu begitu yang saya dengar. Wallahu a'lam. Kalau ada tamu datang ke rumahnya, nanya sama khotibnya, itu tamu pakai cincin harga berapa? Cincin yang ditanya, cincin begini ya harga 2 juta, yang dipakai keluar harga 5 juta. Kalau tamunya pakai cincin berapa? Kayaknya 5 juta, pakai yang 10 juta. Kalau tamunya pakai yang 10 juta, keluar pakai yang 50 juta. Kalau tamunya pakai yang 50 juta, pakai yang harganya 1,5 miliar. Itu begitu. Buat apa? Sok-sokan bukan. Ente datang kemari mau ngaji-ngaji, gua punya duit, karena takut diminta duit sama gua. Itu begitu maksudnya. Saya temuin ada Syekh Abdul Fattah, ulama besar, datang ke rumah muridnya, itu di kopernya dolar mulu, di kopernya dolar mulu, di koper dolar. Datang ke rumah murid, itu muridnya langsung, aduh Pak Yai, mohon maaf usaha lagi payah ini. Kata Ki, emang gua datang mau minta duit? No, duit gua banyak, cuma lu ngapa gak ngaji-ngaji? Begitu, maka gua cari, bukan mau minta duit. Makanya saya jarang main ke rumah murid itu, takut dikata minta duit doang. Oh gitu, kagak. Tapi saya gak punya dolar-dolar begitu masalahnya. Kalau punya saya contoh Abdul Fattah ini, dolar semua saya bawa begitu. Itu begitu, biar kita itu begitu, supaya ilmu itu dihormati. Itu begitu, ilmu itu dihormati, enggak perlu takut. Begitu, enggak perlu takut. Itu kayak begitu. Allah yarham Buya Dimyati Cidahu, yang paling sufi, paling zuhud. Itu kalau mau saya ceritain, sawahnya dia, sawahnya beliau yang di tangan satu orang doang, di tangan Yai Asy'ari. Itu yang saya tahu lebih dari 50 hektar. Satu murid doang nih yang ngurus, belum murid yang lain. Itu sufi. Itu begitu. Kalau kita si sufi sulit finansial, sama-sama sufi. Jadi sufi itu bukan begitu, bukan. Tak minta-minta, enggak minta-minta. Jadi dunia itu, saudara, enggak dicela dari dunianya.
Yang dicela itu akibat yang ditimbulkan dari dunia. Baik maka menjadi baik, buruk bakal menjadi buruk. Itu begitu. Tapi bila dunia itu tidak mendatangkan kebaikan pada agama, tidak mendatangkan keburukan pada agama, ini dunia kelas ketiga, tidak dipuji, tidak dicela. Begitu. Seperti saudara beli handphone, ya, buat kebutuhan saudara silaturahim, silakan. Nggak apa-apa. Yang kayak begitu. Jadi dilihat saja. Perlu berapa? Beli 2 nggak apa-apa, nggak dicela. Tapi ada yang beli 2, beli 3 dipuji oleh agama karena dia dagang pulsa. Dia harus providernya harus sama dia biar nggak mahal bayarnya. Itu begitu. Jadi kita nggak bisa menuduh orang berbeda-beda. Itu begitu. Menuduh orang berbeda-beda. Itu begitu. Sesuai kebutuhan. Jadi orang segalanya butuh dunia, makan butuh harta, ibadah butuh harta. Kalau nggak punya, nggak bisa ke Makkah, nggak bisa zakat. Makanya kelemahan muslim jadi orang susah itu mindsetnya yang keliru. Kalau ngaji bab zakat, dia langsung pola pikirnya, gua termasuk mustahik bukan ya? Kayaknya mustahik dah gua, ya jadi orang miskin. Kalau nyari mustahik jadi orang miskin gitu. Jadi kalau ngaji bab zakat, ya Rob saya akan jadikan orang kaya biar bisa ngamalin ajaran zakat ini. Begitu, jangan nyari jadi mustahik mulu, baik payah. Dunia ada 3, ada dunia kepujian, ada dunia kecelaan, ada dunia non terpuji, non tercela. Di mana kita dilihat, belilah sesuai kebutuhan dan jangan beli sesuai keinginan. Yang dibutuhkan beli. Kalau keinginan nggak ada habisnya. Mau ngikutin handphone tiap detik berubah serinya, capek kita. Kemudian minan nasi man yaktafi bil isyarati anit ta'yin. Setengah daripada manusia, yaitu ada orang yang merasa cukup ia dengan isyarat daripada menunjuk, daripada menentukan. Wa minhum man yahtaju ila tasrih, dan di antara manusia ada orang yang butuh kepada penjelasan, ma'rifqi serta kesantunan, walini dan kelembutan. Wa minhum, dan setengah manusia, man la yujdi fihi illa ta'nif wa takhshin, yaitu ada orang yang tidak berfaedah padanya kecuali oleh dikerasi dan diancam. Wa man lam yantafi' bidza wala bidzaka fa huwa minasyayatin, dan siapa orang yang tidak bermanfaat dengan ini tasrih dan wala bidzaka, dengan ini taknif, takshin, wala bidzaka, dan tidak dengan demikian itu tasrih, fahuwa minasyaitan, maka dia yaitu termasuk daripada setan. Saudara sekalian, Imamul Haddad pada hikmah yang ke-12 ini memberikan gambaran bahwa manusia di mata Allah ada 4 model. Manusia ini di mata Allah ada 4 model. Ada yang cerdas, ada yang pintar doang, kurang cerdas, begitu. Ada yang bodoh, ada yang bangor. Ada 4. Tahu bangor nggak? Parah dia. Ada 4. Dan kita ada di mana itu terserah kita. Kata Imamul Haddad,
bagi orang yang cerdas itu enggak perlu perintah, cukup dengan isyarat sudah cukup. Dia bisa mengambil pesan dengan isyarat tanpa ada pengucapan. Ini merah, itu isyarat, Anda berhenti, udah berhenti. Ini hijau, Anda jalan, jalan. Itu namanya isyarat. Maka orang-orang sufi itu memandang selalu bahasa-bahasa isyarat Al-Quran. Contoh, burung hudhud, burung pelatuk bawang, diukur oleh Nabi Sulaiman. Burung hudhud pelatuk bawang diukur oleh Nabi Sulaiman gara-gara meleng sekali. Enggak ngikut Nabi Sulaiman, dia kabur sekali. Nah, ini bagi orang yang cerdas, dia ucapkan alhamdulillah ya Rabb, saya ini udah meleng berkali-kali, burung pelatuk bawang aja meleng sekali, dihukum. Betapa saya udah berkali-kali meleng melewati burung hudhud, tapi kau tidak menghukum saya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu namanya cukup dengan isyarat. Enggak perlu ngomong ini ngomong itu, isyarat aja udah cukup. Bahasa isyarat enggak perlu harus dijelasin. Itu orang cerdas. Orang cerdas, bahasa isyarat udah paham. Jadi enggak perlu bahasa ucapan. Orang yang cerdas isyarat aja udah cukup. Begitu, isyarat tanpa perlu harus dipertegas. Itu orang cerdas. Maka di dalam kaidah usul, kaidah fikih, ad-daqiyu man yaktafi binadarin wahid ma la yudrikul ghabiyyu bi alfi syahid. Orang yang cerdas, orang yang contoh satu udah cukup, enggak perlu contoh berkali-kali. Contoh satu aja udah cukup. Kita jual barang, baju, ini gambarnya ini udah cukup, enggak perlu banyak contoh. Itulah orang yang cerdas. Sehingga orang yang cerdas itu adalah orang yang mengambil pengalaman dari orang lain tanpa perlu ngalamin dirinya. Ibarat penjara nggak enak, kata teman kita, dulu di penjara nggak enak, kata kita, gua nggak percaya sebab belum ngalamin. Ntar gue nyolong dulu biar. Ini namanya gak cerdas. Cerdas itu cukup dengan isyarat. Bahasa isyarat udah paham. Bahasa isyarat enggak perlu harus ini harus itu. Itu orang cerdas. Dan banyak isyarat Al-Quran. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Bakar. Itu udah isyarat. Kita mau milih kayak Abu Jahal atau milih kayak Abu Bakar di hadapan Nabi Muhammad, terserah kita. Terserah kita. Itu namanya isyarat. Isyarat. Cukup dengan isyarat saja. Namanya orang yang cerdas. Enggak perlu harus dijelas-jelasin. Tapi masalahnya tingkat kemampuan orang berbeda-beda. Kalau orang cerdas ngaji kitab enggak perlu banyak, saudara. Kalau saudara ngaji kitab pengen banyak, saudara sampai mati kitab belum habis. Karena kitab fikih aja miliaran madhab Syafi'i.
mau dibaca semua? Cukup satu saja, ngaji riyad, matengin. Nanti kitab gede sama fardu wudu 66 juga, nggak bakal berubah. Ngaji nggak banyak-banyak. Kalau ngaji banyak mau ngapain? Capek. Begitu. Nanti sampai tua ngaji mulu. Kapan nikahnya? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kapan Anda mau ke penghulu? Tiap Ramadan sahur sendirian. Ya Allah. Jangan dicatat. Jangan dicatat. Jadi enggak perlu dengan bahasa terang-terangan, isyarat aja udah cukup. Ngaji fikih satu matang, tauhid satu matang, tasawuf satu kitab matang, nahwu satu kitab matang. Jadi ngaji nggak banyak. Kalau banyak nanti ngaji mulu nggak ada habisnya. Nah yang lain di mutola'ah, begitu yang lain mutola'ah sama isinya. Kalau masih fikih syafi'i, fardu wudu 6, mau kitab bapaknya, batal wudu 5, disingkat jadi 4, enggak nambah, enggak. Mau kitab segede apa aja, cukup isyarat satu kitab, enggak perlu semuanya. Capek gitu, capek. Cukup isyarat, tanpa perlu begini, perlu begitu, perlu begini, cukup isyarat aja cukup. Ada orang pengennya dicontohin mulu, ini nggak cerdas. Ada contohnya nggak begini, aduh. Maka lihat ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi udah terangin, ada namanya sholat jenazah. Apa sih isinya? Pertama, baca Quran untuk mayit, Fatihah Quran untuk mayit. Nyampe, nggak bakalan Rasulullah ajarin kalau nggak nyampe. Begitu, namanya Nabi ngerjain yang sia-sia. Kedua, baca sholawat untuk siapa? Untuk mayit. Nyampe, nyampe. Tiga, doa untuk mayit. Nyampe. Maka tahlilan itu isinya apa? Quran, sholawat, doa. Nyampe sama. Enggak perlu harus Nabi kudu begini. Nabi cukup. Orang yang cerdas tuh enggak perlu dicontohin semuanya. Itulah namanya wa minan nasi man yaktafi bil isyarah anit ta'yi. Maka ulama tuh enggak pernah ribut. Nabi contohin dengan unta. Lalu kita mau naik unta, ya Allah di Ragunan Atu itu juga sakit. Cukup ambil isyarat unta ini apa? Alat transportasi. Dimodernkan, ada mobil, ada pesawat, ada motor, silakan. Begitu namanya isyarat. Enggak perlu semuanya harus diunjukin nama Nabi. Enggak perlu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itulah orang cerdas. Boleh-boleh. Agama itu enggak kaku. Begitu, fleksibel, indah Islam. Enggak semenerus contoh. Begitu. Pada bagian pokok baru. Begitu, bagian pokok. Itu agama tuh enggak begitu, enggak kaku. Begitu. Orang memuji Rasulullah, Quran isinya pujian Nabi Muhammad. Maka kita memuji, baca maulid, baca lail, baca burda, nggak ngaruh, nggak apa. Quran itu memberi isyarat, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang mengisra mi'rajkan hamba Allah. Biar kata Nabi Muhammad tinggi keliling langit, tetap hamba. Silahkan Anda puji Nabi, asalkan kedudukan Nabi masih hamba, bukan Tuhan. Maka kata Imam Busiri, madda'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafi wansub ila qadrihi ma syi'ta min karami.
tinggalin apa yang dilontarkan oleh orang Nasrani terhadap Nabi Isa, melakukan statement pujian. Tapi Anda silakan puji Nabi Muhammad, terserah Anda mau mujinya kayak gimana kek. Yang penting jangan kayak orang Nasrani yang tadinya hamba Tuhan, sering kelewat cinta berubah menjadi anak Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan. Selebih itu Anda mau kata anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta misbahus suduri, anta iksu, mau lagu apa ke Anda, silakan. Yang penting jangan anta ibnullah, tidak boleh begitu, tidak apa-apa, masih atas hamba, tidak dilarang memuji begitu, silakan. Boleh saja. Jadi cukup isyarat. Dengan isyarat aja udah cukup. Itu orang cerdas begitu. Cukup isyarat. Enggak perlu menyatakan. Begitu. Itulah orang-orang yang cerdas. Tapi ada juga orang yang kelas nomor 2, yaitu wa minhum man yahtaju ila tasrih ma'rifqi wadli. Ada orang yang gak bisa dengan isyarat, tapi kudu dibilangin secara pelan-pelan, kudu disindir baru ngerti. Kalau nggak disindir nggak ngerti. Kudu ditos blank, kudu dijelasin baru ngerti. Kalau nggak disindir nggak ngerti-ngerti. Sindir, ente ada orang pengen punya burung, dia nyari burung, capek dia ngejar ke pohon demi pohon, lalu burungnya udah dapet. Sesudah dapet dilepas lagi, dicari lagi. Orang model begitu orang pinter, orang bego. Hah? Begonya di mana? Udah dapet lepas lagi. Tadinya belum hafal jurumiyah, dia hafal. Udah hafal, dilepas lagi, ngapal lagi. Orang bego namanya. Kudu dibilangin bego baru dia sadar. Kudu begitu dulu. Ada tuh orangnya yang kelasnya kudu digebuk dulu. Orang tuh dicemberutin cukup. Ada yang gak cukup dengan dicemberutin, kudu diomelin. Ada. Kelas-kelas orang beda-beda. Berbeda-beda orang. Ada yang kudu digebuk, ada yang isyarat doang udah cukup. Itu orang cerdas. Abu Bakar isyarat doang cukup. Kata Nabi, inna abdan min ibadillahi ta'ala qad ikhtarahu Allah ta'ala min an yabqa fid dunya aw an yaltahiqa bir rafiqil a'la fakhtara an yaltahiqa bir rafiqil a'la. Kata Nabi dalam khutbah terakhir Jumat sebelum Senin wafat, Nabi bilang ada seorang manusia hamba Allah dikasih opsi sama Allah 2. Apakah milih di dunia selama-lamanya hidup terus atau milih mati? Itu hamba milih mati. Itu para sahabat yang lain bego tuh orang, suruh hidup milih mati. Tapi Abu Bakar nangis. Sampai selesai sholat Jumat ditanya, maju kik ya Abu Bakar, kenapa anda nangis Abu Bakar? Kata Abu Bakar, tahu gak siapa yang maksudnya hamba yang disuruh milih hidup milih mati? Nabi Muhammad. Lihat aja Jumat depan gak bakalan ada Nabi. Itu isyarat doang cukup. Orang cerdas. Orang cerdas tuh begini, dongengin begini. Jadi kalau baca Quran tuh tembak kita. Apa aja? Wa minan nasi man yaqulu amana. Ada manusia man, orang-orangnya kita masuk nggak di ayat ini? Itu terus saja. Sehingga firman Allah tuh nembaknya kita, jangan orang-orang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Nggak usah kepanjangan, itu kan bahasa isyarat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai udin. Begitu maksudnya, biar kita paham. Kutiba alaikum muslim, anda wajib puasa Ramadan. Tuh begitu kita. Jadi khitab itu kita, jadi kita dialog sama Allah.
nggak perlu harus dijelasin ente gitu, nggak usah. Bahasanya kiasan. Orang yang cerdas dengan bahasa kiasan udah cukup. Orang yang cerdas. Cewek, ada perempuan wafat lakinya, mana lakinya itu dulu pegawai negeri. Kita omong, kita juga bininya mati juga. Maka kata kita, Mbak, daripada capek-capek harus ngambil pensiunan, mendingan digabung pensiunannya. Itu udah cukup. Maknanya, iya, itu namanya bahasa isyarat. Yang kayak begitu cukup, yang kayak begitu enggak perlu terang-terangan, ngerti begitu, ngerti. Tapi ada orang yang harus bahasanya tos blank, itu ada. Ini namanya kurang cerdas. Ada orang yang bodoh. Kalau orang yang bodoh nggak bisa dengan isyarat, nggak ngerti, gua nggak ngerti deh bahasa itu, nggak masuk. Dengan diterangin nggak ngerti, yang model begini nggak ada lagi, kudu digebuk, baru. Jadi orang itu macam-macam. Makanya kalau saya itu, kalau ngajarin sholawat, ente mau duit banyak, nih ada yang ngerti. Kalau udah ngomong duit ngerti, baru baca sholawat. Kalau ngomong nih baca sholawat, nanti surganya tinggi, nggak ngerti, ini nggak ngerti. Kalau yang kayak begitu, jadi kelasnya beda-beda. Kelasnya itu manusia beda-beda, nggak apa-apa. Karena yang berbeda-beda, kelas manusia itu nggak sama, nggak sama. Ada orang yang perlu digebuk baru ngerti, dicubit baru paham. Ada orang kelasnya begitu. Jadi ada yang pakai bahasanya falsafah, ada yang bahasanya kiasan, ada yang bahasa ini begitu. Tapi kalau isyarat kagak ngerti, ditosblengin juga nggak ngerti, digebuk masih kagak bisa juga. Itu yang kayak begini mau dadah karakter setan. Udah 4 manusia, terserah kita. Begitu kan kita dicubit oleh Allah, begitu jadi sakit kan cubitan Allah biar kita mau ibadah. Sakit agak ibadah juga nih, nggak mau gimana lagi. Yang model begini jadi macam-macam. Binatang itu kan macam-macam. Walihaulail arba'ati amsalun minal bahaim. Dan bagi mereka 4 orang ini yaitu ada perumpamaan daripada binatang. Ada model binatang juga, ada 4. Ada 4 binatang. Famasalul awal, maka adapun perumpamaan orang yang pertama, yaitu orang yang cukup dengan isyarat. Masalud dabbatil mudallalati, yaitu perumpamaan binatang yang ditundukkan. Tastaghni antul jimaha, memadai oleh binatang akan bahwa mengikat oleh engkau akan binatang, au tadribaha, atau memukul oleh engkau akan binatang. Ada binatang yang cukup isyarat doang, ininya digebukin aja belok kiri, dia ngerti itu. Kuda tuh kalau digini jalan, begini diem, ngerti. Isyarat doang paham, isyarat doang paham. Ada yang isyarat doang paham begitu, itu namanya orang cerdas. Ada film tuh, film joki-jokian tuh, jangkrik bos, paham. Itu kasih duit aja, itu namanya isyarat. Itu begitu aja, itu cukup, itu kayak begitu. Wa masalus tsani, adapun perumpamaan orang yang model kedua kurang cerdas.
Masalud dabba yaitu perumpamaan binatang allati taktafi yang merasa cukup bil khitami dengan tali kekang dunad dorbi tanpa dipukul, dengan tali kekang aja digerakkan udah ngerti. Artinya diunjukin. Ada yang cuman majikan datang aja udah cukup, namanya isyarat. Wa masalu salis, adapun perumpamaan orang ketiga yang kudu diancam digebuk, masalud dabbatil lati la tastaqimu ila bid-darbi waz-zajri, itu perumpamaan binatang yang tidak lurus kecuali tidak benar kecuali dengan digebuk, waz-zajri, dan dicegah. Ada orang yang kayak binatang begitu. Kalau bahasa isyarat Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sesungguhnya yang memiliki rasa takut kepada Allah ulama. Jadi ulama itu ada rasanya, ilmu itu ada rasa, rasanya ada takut. Kalau enggak ada rasa, enggak masuk. Ada yang masalul kalb, ada masalul khimar. Perumpamaan itu banyak. Maka Al-Quran itu banyak bahasa tamsil-tamsil. Wa masalur rabi, adapun perumpamaan yang orang yang keempat, masalud dabbah, yaitu perumpamaan binatang. In khotamtaha, jikalau mengekang oleh engkau akan binatang, au darabta, atau memukul oleh engkau akan binatang, izdadat nufuran, maka bertambah-tambah binatang nufuran akan larinya. Ada orang makin digebuk, bukannya makin dekat makin lari. Ini kan ngerti, dikasih ujian, maksudnya Allah ngasih ujian tuh biar tambah dekat, malah makin lari dari Allah. Ini namanya setan karakternya. Dikasih ujian tuh oleh Allah, maksudnya biar tambah dekat dengan Allah. Ini kagak. Ini yang kayak begini nggak bisa. Jadi orang tidur tuh ada 4. Ada yang cuman itu udah bangun. Ini namanya isyarat. Ada yang kudu dicolek, ini kurang cerdas. Ada yang kudu disiram, baru bangun. Ada juga nggak bangun, colek nggak bangun, siram nggak bangun. Ini kebo namanya. 4. Itu isyarat aja udah cukup. Mana kita itu ngajak sendiri? Di bagian mana kita? In syi'ta an takuna hurran fatruk kulla amrin illam tatrukhu ikhtiyaran taraktahu iddiraran. Jika menginginkan oleh kamu akan bahwa menjadi oleh kamu hurran, yaitu orang yang merdeka, maknanya terbebas dari dunia, terpaut dengan Allah terus, fatruk, maka tinggalkan olehmu kulla amrin, akan tiap-tiap perkara, illam tatruku ikhtiaran, jikalau tidak membiarkan oleh kamu akan perkara itu secara pilihan, taraktahu iddiraran, maka meninggalkan oleh kamu akan perkara itu secara terpaksa. Artinya manusia saudara di mata Allah ada macam-macam kelas. Ada namanya kita orang nih, ada yang disebut kelas budak. Pangkat kita pangkat budak, karyawan. Kedua, ada pangkat pembisnis. Ketiga, ada pangkat orang merdeka. Di mana kita dilihat dari kriteria yang ada. Yang namanya karyawan, dia bakal mengerjakan pada batas aturan yang ada. Masuk kantor jam 8 sampai jam 4. Maka kalau udah lewat jam 4 nggak mau, karena udah selesai tugasnya, dia pulang. Ini namanya disebut karyawan. Masuk jam 7 nggak mau, belum waktunya, karena yang disuruh jam 8.
Ini namanya disebut kelas karyawan, kelas budak namanya, yang kayak begini. Begitu. Ibarat ada orang dagang jeruk. Kita beli jeruk, kita nanya, "Bang, jeruk ini sekilo berapa?" Kata dia, 10.000 sekilo. Baik, saya beli 10 kilo. Kita belilah tuh jeruk 10 kilo. Kemudian ditimbang sama dia. Waktu ditimbang, dimasukin plastik, adanya 5,5 kilo lebih. Diambil lagi 5 kilo 2 on. Ambil lagi 5 kilo 1 on. Tukar lagi 5 kilo kurang 2 on. Tukar lagi 5 kilo lebih seon. Sampai setengah jam tukar, kita liatin aja, baru ketemu 5 kilo lempeng. Kalaulah kita sebagai pembeli melihat pedagang jeruk begini nih, namanya pedagang apa namanya? Hah? Namanya pedagang apa model begitu? Hah? Pelit-pelitnya kenapa? Hah? Ngepas banget, pelit. Yang pedagang model begini nih, kita demen apa gedek? Hah? Demen apa gedek? Hah? Kenapa gedek? Pas-pasan. Allah begitu. Disuruh sholat 17 rakaat, enggak mau lebih sama qobliyah sama ba'diyah, pas-pasan. Ini namanya hamba pelit, perhitungan nama Allah. Allah gedek sama hamba model kayak begini nih. Mentang-mentang 17 rakaat, namanya pangkat budak dia. Bukan belum merdeka. Ada nggak yang model begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Ada yang pangkatnya pembisnis. Pembisnis itu di mana ada profit dikejar. Namanya juga profit oriented. Itulah yang namanya pedagang. Di mana ada untung dikerjakan. Ini sholat duha, ini ganjarannya gede, kerjakan. Ini sholat ini ganjar gede, kerjakan. Ini namanya kelas pedagang. Nyarinya untung aja, untung. Sholawat aja milih-milih. Sholawat nariyah, ini duitnya banyak nih. Padahal sholat Ibrahimiyah paling tinggi, kurang suka dia. Nggak ada duit-duitnya Allah Subhanahu Ibrahim. Ini dari kecil gua baca tiap sholat juga begitu. Ini namanya kelas pedagang kayak gini. Tapi yang paling tinggi kelas orang merdeka. Bagaimana caranya? Kata Imamul Haddad, in syi'ta antakuna khurran fatruk kulla amrin illam tatruku ikhtiaran taraktahu idtirar. Kalau Anda pengen menjadi orang merdeka, orang yang bebas dari kepentingan kecuali kepentingan Tuhan yang ada, tinggalin apa saja yang tidak membuat Anda dekat dengan Allah. Apa aja yang tidak membuat dekat sama Allah, tinggalin. Jika Anda tidak meninggalkannya dengan pilihan, Anda tinggalkan dengan keterpaksaan. Begitu. Begini, duit supaya kita menjadi orang yang bebas, merdeka, bukan orang yang terjajah dengan dunia, maka duit infakkan dengan pilihan hati. Kalau enggak bisa pilihan hati, paksa. Caranya biar kata 1000 tiap hari, paksa terus, berat, paksa terus, biar kita menjadi orang yang merdeka. Itu begitu. Ibadah begitu, paksa terus. Kalau kita tidak bisa meninggalkan secara hasrat hati, tinggalin, biar terpaksa nggak apa-apa. Dari keterpaksaan menuju kebiasaan. Itu begitu. Zikir, sholat dipaksa, semuanya dipaksa. Maka ada orang ngadu, amalannya apa biar ngaji rajin? Kata Kiai, 5 amalannya, 5. Jangan tinggalin ini yang 5. Apaan? PAKSA. Apaan itu? Paksa. Itu amalannya. Udah ntar juga rajin.
biar kita jadi orang merdeka, orang bebas. Begitu. Jadi sehingga kita enggak termotivasi surga, tidak termotivasi neraka. Sebab kalau termotivasi surga, bagaimana bila Allah tidak mencipta surga? Apa kita masih mau beribadah kepadanya? Kata Kerisa. Bukan, itu firman Allah di dalam kitab Zabur. Begitu. Begitu aman Nabi Dawud alaihissalam. Dawud, ente ini ibadah kalau karena surga, bagaimana kalau saya tak cipta surga? Ente kagak ibadah karena saya aja. Entar kalau saya kasih surga karena saya aja. Itu orang merdeka. Jadi jangan karena embel-embel ya. Ibadah saja. Maka bacalah sholawat karena kebutuhan, jangan karena tuntutan. Kalau karena tuntutan, udah seminggu baca sholawat belum ada perubahan, berhenti. Karena tuntutan, jadilah karena kebutuhan. Itu begitu, kita butuh aman Nabi Muhammad, butuh aman rahmat Allah. Begitu. Tinggalin yang nggak berfaedah. Kalau nggak bisa pilihan, paksa, baru kita merdeka. Kalau enggak, nanti kita menjadi hamba hawa nafsu. Hamba hawa nafsu. Batasi. Waktu kita main jam sekian, waktu kita main jam sekian, waktu kita main jam sekian. Harus dibatasi. Kalau enggak bisa. Saya tuh teman-teman tuh kalau umroh begitu. Ada teman kita, ya Allah, baru ngasok bentar aja suruh bangun 5 menit kagak bisa. Begitu, emang begitu, kudu dipaksa. Enggak apa-apa, ntar sampai rumah nyengir-nyengir dia. Dongeng sama temennya, gua kemari kata yang umroh udah 10 kali, gua belum, gitu. Baru dia nyengir-nyengir. Enggak apa-apa, emang kudu begitu. Supaya menjadi abdul hur, hamba yang merdeka. Begitu. Begitu. Jadi orang merdeka yaitu orang yang hatinya mau Allah aja. Itu begitu. Begitu. Latih kita. Enggak ada orang yang terlahir udah pintar. Belajar dulu. Deres, ulang-ulang. Deres, ulang-ulang. Paksa, ntar nanti pintar. Enggak ada orang terlahir dermawan. Semua pelit. Latih. Seperak, latih. Dengan dipaksa. Latih. Itu begitu. Latih. Kalau dipaksa bisa. Lihat itu yang punya motor. Dulu ngimpi pengen punya motor, dipaksa sama kredit, dia ada punya 3 digojekin. Gara-gara itu umroh begitu, paksa biar 1000 ke Rasulullah, 1000 perak ke Rasulullah, paksa nyampe ke Madinah. Benar. Kalau nggak dipaksa, ntar aja, ya alamat. Itu begitu. Maka orang yang sibuk dengan urusan dunia, dia adalah budak dari hawa nafsunya, berpaling dari Allah. Orang yang meninggalkan dunia secara pilihan adalah orang yang sangat tinggi di mata Allah. Maka Nabi doanya begini. Ada doa Nabi yang umatnya kurang mau ngamalin, padahal sunnah Nabi. Ini doa ini jarang mau ngamalin. Begitu, padahal dibacanya sekali habis sholat. Nabi itu doanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa khsurni ghadan ma'azumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya miskin, wafatkan saya miskin, kumpulkan saya bersama orang miskin di akhirat. Mau ngamalin enggak? Saya jazah ini. Jadi Nabi itu, saudara, enggak boleh kita jadikan rujukan. Miskinnya Nabi itu pilihan, maunya dia, milih. Kalau kita miskinnya pilihan apa kepaksa? Kepaksa, beda. Begitu beda kelas. Pengennya kaya. Kita sholat duha pengen kaya, baca dalail pengen, baca ratib pengen, baca sallallahu Muhammad pengen kaya. Udah kaya belum? Belum. Maka doanya dibalik, minta miskin. Tandanya minta kaya, dikasihnya
miskin, dibalik doanya, minta miskin biar dikasih kaya, cuman takut manjur. Lah kenapa yang ono enggak takut manjur, kudu yakin manjur gitu. Kita ini kan kurang yakin, kan Nabi bilang ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Anda doa tuh mantepin di hati. Kalau udah baca Shalawat Muhammad 100 habis sholat, udah tenang, proposal udah diajukan, tinggal cair, udah gitu aja. Setiap habis proposal diajukan nunggu cair gitu. Masa lotre diisi 36 kotak kagak nembus? Kan lotre kan ada 36 kotak tuh, semuanya diisi, nembus nggak? Nembus ya, yakin begitu. Jangan kita nggak yakin. Apa iya? Itu nggak yakin. Yakin. Ma'urifa qadru syai'i bimithli dhiddihi wala tasallal musabu bimisli dzikrihi man usiba bimisli musibatihi. Tidaklah diketahui kadar sesuatu dengan seperti lawanannya, dan tidaklah terhibur orang yang terkena musibah dengan seperti menyebut-nyebut dia akan orang yang terkena musibah dengan seperti musibah dia. Apa maknanya? Kata Imamul Haddad, barang itu enggak bisa kita tahu kadarnya kecuali harus melalui saingannya. Kita harus tahu bandingannya. Maka iklan tuh suka ada bandingannya. Sabun ini cuma 1%. Kalau sabun 2 99,9% menghilangkan virus corona. Sabun iklannya begitu. Biasa itu iklan tuh begitu. Untuk mengetahui kadar sesuatu. Kalau kita pengen tahu kadar sesuatu, bandingkan dengan sesuatu. Begitu. Bandingkan, begitu, harus benar, begitu. Orang kaya bandingkan sama orang kaya, begitu. Pejabat bandingkan sama pejabat, biar kita benar, utuh. Termasuk kita, kalau kita pengen tahu kadarnya sehat, coba pikir kalau kita sakit, begitu yang Maha. Orang yang tahu nikmatnya sehat hanya orang sakit. Maka kata Imam Haddad, ma'urifa qadru syai' bimisli dhiddi. Enggak bakalan tahu kadar sehat kecuali dengan lawanannya, yakni sakit. Bila sakit, betapa enaknya jadi orang sehat. Begitu, enaknya jadi orang sehat. Tidak tahu kadar muda kecuali orang tua. Coba lihat orang yang muda tua, enggak tahu muda nih bagaimana harus berharganya. Yang muda tua, kata yang muda tua ngaji, coba ini umurnya yang tua nih 60 tahun. Coba saya kalau dari 40 tahun yang lalu saya ngaji, kayaknya udah pinter. 40 tahun yang lalu tuh umur kita 20. Yang umur 20 nih jangan nunggu umur 60. Nah, itu kita udah dibilangin. Begitu. Enggak tahu kadar muda kecuali orang muda tua. Begitu, orang muda tua. Orang muda tua itu cirinya kaya. Rambut mengandung perak. Iya, itu udah tua. Gigi mengandung emas. Orang kaya. Tulang mengandung kapur. Jantung memakai cincin. Ring. Orang kaya ya kayak begini. Orang kaya darah mengandung gula. Pabrik gula kaya, banyak produksinya. Jadi saudara masih muda nih kudu aji mumpung, kudu aji mumpung. Karena yang tahu kadar muda orang yang sudah tua, yang tahu kadar sehat orang yang sakit, yang tahu kadar kedekatan dengan Allah
adalah orang yang jauh dengan Allah. Bagaimana kalau kita jauh dengan Allah? Enaknya kayak apa? Puyengnya kayak apa? Enggak ngaji puyeng. Ngaji itu nikmat. Begitu. Ngaji itu nikmat. Itu begitu. Pengen tahu kadarnya nikmat ngaji, nggak ngaji. Bagaimana rasanya kita? Kalau orang pengen tahu nilai kaya, tanya sama orang miskin. Hanya kepengen doang. Begitu. Maka mumpung kaya, manfaatin. Tanya sama yang miskin, ente pengen apa? Ya Allah, saya pengen kaya, pengen ziarah ke Wali Songo. Nah, kaya ziarah. Begitu. Begitu. Begitu seterusnya. Orang kebanyakan tahu kadarnya nikmat bila nikmat itu telah hilang dari dirinya. Maka kata Imam Haddad, tidak akan tahu kadarnya nikmat kecuali bila hilang nikmat itu daripada dirinya. Lalu bagaimana mengobati diri bagi orang yang kita sekarang udah tua, sekarang nih, atau sekarang kita sakit, atau nih sekarang kita miskin, atau seterusnya yang genak-genak. Caranya biar kita bahagia, wala tasallal musabu bimisli dzikrihi man usiba bimisli musibati. Orang yang kena musibah enggak bakalan tenang dan terhibur kecuali harus membaca-baca orang-orang yang mendapatkan musibah seperti kita. Seperti kita. Begitu, seperti kita. Itu begitu. Kayak begitu. Ada jamaah kita, dia nangis-nangis bahwa dia dikibuli sama temennya 30 juta duitnya hilang. Dia nangis, guru, bagaimana ini? Duit saya hilang 30 juta, dikibuli oleh teman saya stres, panjang lebar. Kata kita, aneh pernah dikibulin oleh murid aneh 700 juta. Kata dia, lah gua mau dikit ya, guru biasa aja. Begitu. Jadi tenang dia. Begitu. Dia tenang akhirnya. Beneran, ini kisah-kisah nyata, pengalaman yang ada dengan teman-teman saya. Jadi musibah itu akan menjadi ringan bila kita mencontoh, melihat orang yang kena musibah sama dengan kita atau lebih parah dengan kita. Saya ambil contoh, ada kisah menarik yang saya terapin dalam kehidupan saya bergaul dengan teman-teman majelis. Saya sebut aja wilayahnya Tangerang Selatan, begitu. Ada teman saya di Tangerang Selatan, dia ngadu. Dia bilang, Ustaz, hari ini saya kena musibah besar. Kenapa? Saya ditipu 300 juta oleh teman bisnis saya. Baik, ini ibu-ibu. Kata saya, ibu pengen balik duitnya? Iya. Baik, saya nggak pakai amalan, tapi amalan nyata. Tapi ibu nggak boleh protes sama saya, harus ngikut sama petunjuk saya, jangan ngelawan sama saya. Bagaimana? Baik, yang penting duit saya balik. Kalau begitu ibu pergi ke Fatmawati. Di mananya? Di rumah sakit. Ngapain? Ibu jangan ngapain, nurut aja sama saya. Maka dia alhamdulillah wa syukur nurut. Pergilah ke Fatmawati. Sudah sampai Fatmawati, lalu kemudian dia bilang, saya udah depan, ibu masuk IGD. Jangan di depan, masuklah di ruang IGD. Udah masuk ke ruang IGD, berubahlah dia. Handphonenya mati, enggak menghubungi saya lagi. Asar baru menghubungi. Kenapa dia mati? Dia bilang di ruang IGD ada orang yang kakinya kelindes truk.
hancur. Ada yang macam-macam, ada yang stroke parah, ini macam-macam. Ada yang gila karena ditipu orang, jadi akhirnya jadi macam-macam. Jadi sehingga dia ngurusin orang yang kakinya patah ini karena nggak ada keluarganya. Dia bantu ngurusin, bantu gotong, bantu ini, bantu ini, bantu ini. Pas asar dia telepon bunyi, alhamdulillah Pak Ustadz, saya yang hilang cuma duit doang. Kaki saya masih utuh, mata utuh, badan utuh, ini utuh. Terima kasih Ustadz arahin saya kemari. Duit gampang dicari, hilang. Begitulah Imam Haddad bilang, wala tasallal musabu bimisli dzikrihi man usiba bimisli musibatihi. Ada cerita menarik biar kita mudah lagi. Contoh-contoh, ada orang kaya pakainya dasi, jas, mobilnya Mercy hitam metalik. Dia pakai sepatu yang sangat bagus, dia beli dari Singapura, lumayan belinya, harganya enggak kurang dari 5.000, 5 jutaan, sepatu doang. Dia masuk masjid jam 11 dohor, jam 12, jam 11 udah ke masjid. Jarang orang kaya kayak begini, pengurus masjid aja belum tentu begitu. Itu dia masuk masjid, tahiyatul masjid, banyaklah zikir, dengar adzan dohor, lalu kemudian sholat qobliyah dohor 4 rakaat, lalu sholat dohor 4, ba'diyah dohor 4, wiridan. Jam 1 baru keluar dari masjid, yang mana masjid sudah sepi, selesai. Ini jarang orang kaya kayak model begini nih. Ketika keluar dari masjid, dia marah-marah kepada marbot sebab sepatunya hilang. Dia ngamuk kepada marbot masjid, Anda ini bagaimana tidak menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung masjid ini? Ditanya, Bapak naruh sepatunya di mana? Di situ. Kan udah dikasih tempat penitipan, Bapak titipin aja, enggak minta bayar kok, justru biar nyaman. Tapi bukan masalah itu, kan di sini juga kau harus jaga juga. Ini sepatu mahal 5 juta, belum tentu gaji lu di masjid dapat 5 juta. Udah bisa dipakai maki. Tapi dia lagi marah-marah ini, ada orang di pojokan lagi ketawa. Coba pikirin, kita lagi marah-marah ada orang ketawa, diapain ya kayak begitu? Nah, tabok. Maka kemudian tuh orang tua tuh yang ketawa, ngapain lu kayak ketawa-ketawa? Kata dia, gua heran sama lu, ngapain lu pakai marah-marah? Ini kan sepatu saya hilang, harganya mahal dari Singapura saya beli. Dia makin ketawa. Kenapa Anda ketawa? Saya heran, Anda kan masuk masjid jam 11, saya perhatiin ibadah Anda luar biasa, pakai dasi, pakai jas, pakai ini. Tapi kenapa keluar dari masjid Anda marah-marah? Sepatu saya hilang. Begitu, makin ketawa lagi. Kenapa Anda ketawa? Diunjukin kakinya. No, kakinya buntung. Saya dari lahir kaki saya buntung. Saya nggak marah sama Allah. Ente kan hilang cuman sepatu doang, kaki utuh. Kenapa Anda harus marah? Begitulah cara kita melipur luka. Kayak begitu caranya. Begitu. Jadi kita biar sama-sama. Orang miskin bergaul sama orang kaya, udah ke bawah sombongnya, esoknya ini loh, nggak ke bawah kaya, kagak. Sama temennya bilang, kata temennya, alhamdulillah gua kebeli HP. HP apaan? Diunjukin, ya koros, HP Cina lagi. Temen gue nih ya, iPod temen gue, lu punya HP, ke bawah sombongnya doang. Ini payah yang kayak begini nih. Maka kalau kita ini termasuk kategori orang yang sedang menderita, orang yang dirundung duka, ingat-ingatlah orang-orang yang kena kemalangan, agar supaya kita ini terhibur. Ya, no, begitu. Jadi sehingga kita nggak punya, jangan sampai hidup kita punya. Begitu. Karena musibah itu, bila kemudian ada orang lain kena musibah kayak kita, akan jadi ringan. Begitu. Bila musibah itu menimpa kita doang, perasaan akan menjadi berat. Padahal makanya ulama bilang, tolonglah buka jendela rumahmu.
Lihat di seberang sana, masih banyak kok orang yang susah. Bila Anda tidak punya motor, lihat, masih banyak kok yang jalan kaki. Anda kan punya sepeda. Bila Anda jalan kaki, lihat orang yang nggak punya kaki. Anda kan biar jalan kaki, masih punyalah kaki. Banyak orang yang kakinya buntung. Masih banyak sampai detik ini yang tidur di kolong jembatan. Kita alhamdulillah walaupun ngontrak punya rumah, walaupun ngontrak, nah, supaya hati kita terhibur, enggak stres hidup kita. Begitu, enggak stres. Ada bujangan, kenapa dia menjadi lama dia menikah umpama? Itu gara-gara bergaul sama orang yang menikah, yang rumah tangganya ribut mulu. Jadi takut dia. Takut dia, takut. Begitu, takut. Ntar gua kayak dia lagi. Mendingan enggak, begitu dia. Salah dia, salah bergaul. Salah. Coba dia bergaul sama yang bininya 2, 3. Waduh, gua ketinggalan jauh. Begitu. Bener nggak? Ya udah, segini aja dulu kajiannya. Oh Allah alam besok. Biar kita tenang, jangan merasa menderita dalam hidup kita. Jadi kalau kita menderita, lihat orang-orang yang menderita yang lain, sehingga kita menjadi tenang adanya. Wallahu a'lam bishawab.